Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Oke, di sini saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang pengalaman ya, pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Nah di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi EasyCash. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash seperti apa, kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Ya, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi EasyCash. Aplikasi EasyCash apakah ada di Cilapangannya? Aplikasi EasyCash apakah sebar data? Apakah menghubungi di luar kondar? Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online. Nah, di sini saya real teman-teman ya. Jadi real berbagi informasi karena di sini saya mempunyai aplikasinya yang masih belum dibayar atau masih belum dihapus, masih ada ya. Oke. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya. Jadi intinya masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Jadi teman-teman buat perbandingan saja di sini, oke? Nah di sini teman-teman ya, untuk aplikasi EasyCash. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi EasyCash ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya. Jadi bukan ilegal tapi legal teman-teman. Nah di sini ada tagihan 19 juta. Nah, mungkin teman-teman kalau sering nonton video saya tahu ya, untuk aplikasi EasyCash ini selalu saya update ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai sekarang selalu saya update ya. Gunanya apa? Gunanya saya berbagi informasi buat teman-teman subscriber. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, nah di sini ada tagihan 19.140.000. Jadi untuk tagihan di EasyCash ini sudah stop di 19.140.000 teman-teman. Oke, untuk pinjaman awal saya lupa ya, kurang lebihnya 10 juta atau 11 juta lupa. Kalau teman-teman penasaran, kalian bisa tonton video saya dari awal ya, cari tentang aplikasi EasyCash. Karena aplikasi ini selalu saya update ya, bukan sekarang aja, ini sudah kesekian kalinya. Nah, di sini keterlambatan sudah 698 hari, artinya sudah hampir 2 tahun aplikasi EasyCash ini nggak dibayar. Oke, kita coba cek bayar. Nah, di sini teman-teman, ini memang besar ya untuk pinjamannya, ada 1, 2, 3, 4, 5 cicilan. Jadi ada 5 cicilan teman-teman. Cicilan yang pertama itu 4.976.000, ini sudah plus bunga. Ya, jadi ini sudah otomatis bunganya waktu masih di bawah 3 bulan gitu loh. Jadi otomatis. Misalkan teman-teman penasaran tentang bunga, jadi untuk bunga, misalkan teman-teman itu telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih tetap berjalan setiap hari untuk bunganya. Bunganya tergantung berapa besar pinjaman kalian. Jadi sudah otomatis. Stopnya sampai kapan untuk bunga itu, Bang? Stopnya bunga pinjol itu biasanya kalau teman-teman masih belum bayar sampai 3 bulan baru stop. Kalau sudah lewat 3 bulan ke atas itu baru nggak jalan untuk bunganya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu masih tetap berjalan untuk bunganya. Tapi kalau sudah 3 bulan itu baru stop, nggak nambah lagi ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk cicilan yang kedua ini 4.382.000 sekian-sekian, ini sudah plus bunga tanggal 10 bulan 1 2023. Kemudian yang ketiga sudah telat juga 3.700 sekian-sekian. Kemudian yang keempat 3.174.000. Kemudian yang yang kelima ya 2.838.000 sekian-sekian. Jadi total keseluruhan ini plus bunga mencapai 19.140.000. Ya, kalau pinjaman awal seingat saya ini sekitar 10 juta kalau nggak salah. Kalau teman-teman masih penasaran, pokoknya kalian carilah video-video saya tentang aplikasi EasyCash ini ya. Dari awal ya. Nah, ini total 19 juta. Nah, resikonya seperti apa, Bang? Apakah kalau kita telat bayar, gagal bayar, apakah data kita disebar di aplikasi EasyCash misalkan telat bayar? Jadi untuk sebar data di aplikasi EasyCash, misalkan teman-teman telat bayar, itu tidak ada sebar data, nggak ada.
Jadi banyak juga ya, itu dari pengalaman saya pribadi, bahkan dari teman-teman subscriber yang telat bayar di aplikasi EasyCash itu nggak ada yang konfirmasi ke saya atau yang sharing sama saya itu, Bang saya disebar, nggak ada. Jadi sekian banyak subscriber saya yang sudah sharing sama saya itu nggak ada yang disebar data. Cuman kalau teman-teman telat bayar, biasanya memang ada teror ya, semacam kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar, kayak gitu kan. Atau terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Nah, kalau teman-teman telat bayar, dapat WA kayak gitu, itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Jadi teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah takut. Itu hanya gertakan saja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi aman, nggak ada sebar data ataupun disebar ke sosial media, nggak ada. Ya, apakah aplikasi EasyCash menghubungi semua kontak kita, Bang? Enggak, jawabannya enggak. Cuman kalau teman-teman nggak bayar itu kondar atau kontak darurat kalian itu akan dihubungi. Ya, dihubungi. Apakah menghubungi nomor perusahaan atau tempat kerja? Nah, itu tergantung teman-teman masalah tempat kerja itu. Ya, tempat kerja itu teman-teman kalau kalian nyantumin waktu kalian pengajuan itu pasti dihubungi kalau kalian telat bayar atau gagal bayar. Tapi kalau teman-teman nggak nyantumin nomor tempat kerja atau perusahaan kalian dari pihak penagih atau dari pihak pinjol, itu nggak bakalan menghubungi tempat kerja atau perusahaan kalian. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Meskipun kalau teman-teman sudah dapat WA, nomor Anda, nomor perusahaan Anda sudah kami lacak atau saya temukan di sini, nanti saya hubungi, itu nggak bakalan, asalkan kalian nggak nyantumin. Seperti itu ya. Jadi aman. Apakah menghubungi di luar kondar kalau kita telat bayar? Masalah menghubungi di luar kondar itu sebenarnya ada potensi teman-teman. Jadi potensi dihubungi di luar kondar itu ada, tapi tidak ke seluruh kontak. Kalau dulu ada beberapa subscriber yang dihubungi di luar kondar, tapi nggak banyak, 2 orang, 3 orang kayak gitu. Tapi tidak ke seluruh kontak, tapi jarang oleh pihak EasyCash melakukan seperti itu. Jarang ya teman-teman, cuman ada potensi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk DC lapangan. Untuk tagihan 19 juta apakah pernah didatangi DC? Nah, ini teman-teman, ini aman, nggak ada DC yang datang ke rumah ya. Padahal tagihan 19 juta. Sampai sekarang nggak ada yang namanya DC lapangan. Tapi waktu telat 2 bulan dulu ya, saya ingat saya. Makanya teman-teman tonton video saya, cari video saya tentang EasyCash ini. Di situ sudah saya jelaskan juga, pernah dapat surat kok. Ya, suratnya bahkan saya bikin konten. Pernah dapat surat waktu telah 2 bulan itu dikirim ke rumah. Tapi itu bukan DC lapangan, tapi ngirim surat kayak tagihan. Nah, setelah 2 bulan itu nggak ada lagi, sampai sekarang nggak ada teman-teman. Tapi bukan DC loh teman-teman. Ya, cuman kayak surat dari pihak EasyCash saja waktu itu. Tapi sejauh ini nggak ada yang datang, cuman itu ngirim surat setelah itu pulang gitu loh. Nah, kemudian nggak ada lagi sampai sekarang, nggak ada gitu loh. Apakah DC-nya ada, Bang? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Apakah sekarang sudah masih diteror, Bang? Nggak ada. Ya, kalau teman-teman telat bayar biasanya terornya itu ya minimal 1 bulan atau 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan ke atas sudah jarang WA, telepon sudah nggak ada sih, jarang. Kalaupun ada jarang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya aplikasi EasyCash ini aman, nggak ada DC lapangannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.